Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tina Sriwanti ini sebagai tutor mata pelajaran PKN kelas 6 paket A di PKBM Bina Pandu Mandiri. Baik, warga belajar semua, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas materi dengan pokok bahasan yang berjudul hak dan kewajiban warga negara. Disimak baik-baik videonya dan mari kita belajar bersama. Nah, dimulai dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah siswa dapat memahami dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dampak tersebut dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di satuan pendidikan maupun di lingkungan sekitar. Tujuan dari pembelajaran pertemuan kali ini, poin 3-nya adalah siswa dapat menerapkan sikap yang baik dalam melaksanakan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, dimulai dengan hak dan kewajiban. Apa itu hak? Nah, adapun hak, pengertian dari hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu, termasuk hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Nah, itu menjadi hak kita sebagai warga negara. Selanjutnya, pengertian dari kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara seperti mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Nah, adapun pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus seimbang. Artinya kesetimbangan ini kewajiban perlu dipenuhi agar hak dapat dinikmati. Contohnya, anak berhak atas kasih sayang orang tua dan anak wajib menghormati orang tua. Nah, selanjutnya keseimbangan ada norma. Nah, mematuhi norma sosial dan hukum sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, contoh untuk hak dan kewajiban warga negara di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satunya ada hak warga negara yang yang terdapat pada pasal 27, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ada di pasal 28A hak untuk hidup, dan ada di pasal 31 yaitu hak atas pendidikan. Adapun kewajiban warga negara juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, yaitu setiap warga negara wajib mentaati hukum, dan ada salah satunya di pasal 30 kewajiban membela negara. Terus selanjutnya ke dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak positif dari mentaati. Selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dampak positifnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari itu kehidupan dalam keluarga menjadi harmonis karena setiap anggota keluarga melaksanakan kewajiban dan menghormati hak satu sama lain. Nah, dampak positif selanjutnya tanggung jawab yang dilakukan oleh setiap keluarga seperti membantu pekerjaan rumah,
dan membuat pekerjaan lebih ringan dan cepat. Jadi di antara anggota keluarga ketika sudah saling sama memahami antara hak dan kewajiban, maka akan terciptalah sebuah kehidupan keluarga yang harmonis dan setiap pekerjaan yang di rumah pun akan lebih cepat selesai. Adapun dampak negatif dari antara hak dan kewajiban menjadi warga negara dalam kehidupan di rumah itu, yaitu ketidakseimbangan dalam melaksanakan kewajiban dan hak dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam keluarga. Selanjutnya, ketidaksadaran akan tanggung jawab dan hak akan menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakpedulian antar anggota keluarga. Nah, selanjutnya dampak positif dari memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara di dalam lingkungan pendidikan. Nah, salah satunya dampak positifnya adalah lingkungan belajar menjadi kondusif karena siswa dan guru paham dalam sama-sama melaksanakan kewajiban dan menghormati hak satu sama lain. Juga dampak positif lainnya di sekolah, di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan itu, siswa yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya akan meraih prestasi yang baik. Nah, adapun dampak negatif dari hak dan kewajiban di lingkungan pendidikan, yaitu adanya pelanggaran kewajiban seperti tidak mengerjakan tugas, dan hal ini dapat mengganggu proses belajar dan menurunkan prestasi. Selanjutnya, ketidakharmonisan antara siswa, dan ini terjadi jika hak masing-masing tidak dijalankan. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif dari antara memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam lingkungan sehari-hari bermasyarakat. Nah, dampak positifnya masyarakat akan menjadi tertib dan aman karena warga melaksanakan kewajiban seperti mentaati peraturan dan menghormati hak-hak orang lain. Yang dampak positif selanjutnya akan terjalin kerjasama yang baik dalam lingkungan, dapat meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Adapun dampak negatif dari pelaksanaan atau pemahaman hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat itu, negatifnya adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban dapat menyebabkan masalah sosial seperti ketidaknyamanan dan konflik. Nah, yang selanjutnya ketidakpedulian terhadap tanggung jawab dapat merusak fasilitas umum di lingkungan. Nah, demikian dari paparan tadi pemahaman hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Setiap warga berhak menikmati hak-haknya, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur penerapan hak dan kewajiban ini. Tetapi yang penting sekali adanya kesadaran dan partisipasi aktif setiap individu ini sangat diperlukan untuk mencapai keadilan sosial. Nah, rupanya sekian paparan dari pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik, dan jangan lupa selanjutnya mengerjakan kebagian pelatihan, dibaca soalnya dengan baik, kemudian berikan jawaban yang paling tepat untuk memperoleh nilai yang maksimal.
Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.